Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Melinda Aryani, NIM 010123010032 dari mahasiswa STI Dr. Faizid Mutakin, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, PAI, semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester, yaitu Ulumul Quran. Yang saya akan bahas yaitu tentang Muhkam Mutasyabih, Fawati Aswar, dan yang terakhir yaitu Qiraat. Sebelum itu saya akan memberi sedikit penjelasan tentang Ulumul Quran. Apa sih itu Ulumul Quran? Ulumul Quran yaitu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ada ulum dan Al-Quran. Ulum secara jamak yaitu ilm, berarti secara harfiahnya yaitu ilmu-ilmu. Untuk Al-Quran yaitu suatu kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata ulum yang telah disandarkan kepada kata Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ini merupakan suatu kumpulan jumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi pemahamannya sebagai Al-Quran maupun pemahaman dari petunjuknya Al-Quran. Dengan demikian, ilmu rasmi Al-Quran, ilmu izazil Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu tafsir, itu merupakan bagian dari ulumul Quran. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang ulumul Quran. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu muhkam mutasyabih. Muhkam secara umum adalah suatu yang jelas, yang rapi, kokoh, dan terlihat indah dan tidak ada perselisihan antara lain, dan itu disebut muhkam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa keseluruhan Al-Qur'an itu adalah muhkam. Kitabun uhkimat ayatuh. Jadi, Al-Quran itu adalah kitab uhkimat yang telah dimuhkamkan. Dan apa yang telah dimuhkamkan? Ayatuh, ayat-ayatnya. Jadi, artinya semua ayat yang ada di dalam Al-Quran adalah tersusun dengan rapi, maknanya kokoh, pembeda hak dan batil, pembeda dusta dan benar. Nah, itu adalah muhkam yang secara umum. Adapun contoh muhkam yaitu seperti Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dari makna ini sangat jelas bahwa kita harus melaksanakan sholat dan harus menunaikan zakat. Selanjutnya yaitu mutasyabih. Apa sih ini mutasyabih? Nah, mutasyabih ini yaitu samar maknanya. Dan ayat-ayat ini belumlah jelas atau samar sehingga memerlukan untuk pentakwilan apa yang dimaksud dengan ayat ini. Contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Apa maksudnya Allah duduk di atas kursi? Itulah ayat mutasyabih. Untuk menyikapi makna ini, ada 3 ulama yang mengatakan bahwa yang pertama yaitu tafwid. Tafwid itu menyerahkan diri saja kepada Allah dengan cara mengimaninya bahwa dari makna ini memiliki keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ditakwilkan. Takwil itu dari Allah duduk di atas kursi, maknanya bahwa Allah lah Maha berkuasa. Yang ketiga yaitu isbat. Isbat ini menentukan satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, nama sifatnya yaitu istiwa, tapi kita tidak tahu apa itu istiwanya Allah. Dan nama isbat ini menyingkapi ayat mutasyabih. Itulah ulama yang dibagi 3. Yang pertama yaitu ditafwid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua ditakwilkan, diinterpretasikan. Dan yang ketiga yaitu isbat, menentukan bagi sifat Allah. Dan yang tahu makna adalah Allah sesungguhnya. Nah, itu penjelasan dari muhkam mutasyabih. Muhkam itu jelas dan mutasyabih itu samar. Ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Fawati Aswar. Fawati Aswar ini suatu ilmu-ilmu yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Fawati Aswar ini dibagi jadi 2, ada Fawati dan juga ada Aswar. Fawati yaitu secara jamaknya Al-Fatihah atau pembukaan ataupun juga awalan. Untuk aswar yaitu surah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Fawati Aswar ini pembuka-pembuka surat yang ada di Al-Quran. Adapun contoh-contoh dari Fawati Aswar. Yang pertama yaitu muqatta'ah. Nah, muqatta'ah ini dibacanya dengan
terpotong-potong atau dieja. Dan huruf hijaiyah ini menjadi awalan di bagian awal surat. Seperti ada nun, alif lam mim, ada kaf, ha, ya, ain, shad, dan qaf. Contoh yang kedua yaitu dalam bentuk pujian seperti Subhanallah dari Quran surat Al-Hadid, Alhamdulillah dari Al-Fatihah, dan Sabbihisma rabbikal a'la dari Quran surat Al-A'la. Contoh yang ketiga yaitu an-nida. An-nida itu berarti panggilan. Panggilan kepada seseorang seperti ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Contoh yang keempat yaitu kabariyah. Nah, kabariyah ini yaitu suatu berita yang mengandung kebohongan ataupun kebenaran. Seperti qad sami'a Allah al-haqqah. Yang kelima yaitu qasam. Nah, qasam ini artinya bersumpah. Bersumpah dalam pawati aswar itu wow, seperti wadduha walaili idza saja. Contoh yang keenam yaitu ada syarat. Nah, syarat ini memerlukan jawaban maka. Nah, dalam Al-Quran ada yang didahului dengan asyar, depannya itu memakai idza. Contohnya itu seperti idza sama'u fatarat. Yang ketujuh itu ada kalam. Kalam ini mengawali surat dalam Al-Quran adalah amar atau perintah. Contoh seperti qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Kedelapan ada istifham. Istifham ini dalam bentuk pertanyaan. Contohnya itu seperti hal ata 'alal insan. Yang kesembilan itu ada doa. Doa ini yaitu berbentuk doa. Contohnya itu seperti wailul lil mutaffifin. Dan yang ke-10 yaitu ada at-ta'lil. At-ta'lil ini seperti menunjukkan alasan. Contohnya itu seperti li'ilafi quraisyin. Nah, itu adalah pengertian dan contoh dari fawati aswar. Kita langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang qiraat. Nah, qiraat ini adalah cabang dari ulumul Quran. Qiraat merupakan bentuk jamak dari qiraah. Lafaz tersebut adalah bentuk masdar yang artinya bacaan. Dalam Islam, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijaga kemurnian bacaannya, namun seiring waktu berjalan ada perbedaan antara bahasa dan suku bangsa. Muncullah beberapa bacaan Al-Quran yang berbeda, seperti perbedaan hukum tajwid, perbedaan cara membaca, dan perbedaan dialeknya masing-masing. Namun tetap sesuai dengan kaidah Arab. Adapun 7 macam bacaan, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Hamzah, Asim, Abu Amr, Al-Kisai, dan Ibnu Amir. Tapi di sini saya mengambil 2 contoh saja. Berikut adalah contoh variasi dari ayat keempat surat Al-Fatihah, baik yang dapat dipakai maupun tidak dipakai, karena termasuk ahad, tidak mutawatir, atau bahkan syaj, menyalahi yang lebih kuat. Contoh yang pertama yaitu qiraat Hashim, Al-Kisai, Yaqub, Khalilahim, Hisham. Yang pertama, Maliki Yaumiddin. Sedangkan yang kedua ada qiraat Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kedua qiraat di atas adalah mutawatir dan dipakai oleh umat Islam sekarang dalam bacaan mereka. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata salah ataupun penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.